para ulama membicarakan hikmah. Di sini para ulama membicarakan hikmah. Kenapa kok kita disuruh untuk maksimal di dalam beristinsyak? Di antara hikmah yang disebutkan oleh mereka, karena syaitan itu nginep, ya, nginep di pangkal sini, pangkal hidung kita. Kalau bicara masalah syaitan, ini hal gaib. Hal gaib itu kita tahu dari mana? Bukannya kita pernah meronsen hidungnya, kemudian di situ kelihatan ada setan lagi pada main-main di situ, bukan? Ya. Tapi karena Nabi SAW ngasih tahu itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastanthir 3 marrat." Kata Nabi SAW, seandainya kalian sedang baru bangun tidur, kata Nabi SAW, seandainya kalian baru bangun tidur, maka kemudian dia berwudu, maka hendaklah dia beristinsar. Jadi beristinsyak dulu, kemudian beristinsar 3 kali, memasukkan air ke hidung 3 kali. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Sesungguhnya setan itu tidur sesungguhnya setan itu ngendon, tidur, nginep di lubang hidungnya. Setan itu nginep di situ di lubang hidung. Jadi kata Nabi SAW, kalau kita tidur, bangun tidur, kita wudu, maka supaya itu air dimasukkan, supaya setannya ikut keluar. Kenapa? Karena setannya kalau dibiarkan di situ akan mengganggu kita. Dan dari sini kita juga bisa memahami bahwa apa yang saya sampaikan dahulu, bahwa kalau orang pengen khusyuk dalam sholat, pengen gak diganggu sama setan, itu prosesnya sejak berwudu atau bahkan sebelumnya. Jadi kalau wudunya maksimal, maka godaan setannya pun akan minim. Maka perlu dicurigai orang yang ketika sholat pikirannya kemana-mana, bahwa dia wudunya gak sempurna. Pikirannya kemana-mana karena digoda sama setan, yang setannya masih ngendon di lubang hidungnya, belum dia keluarin. Ya, karena dia istinsyaknya itu cuma formalitas, ngambil air dikit, kemudian cuma di ujung hidung ini, cuma dilap kayak gini aja. Ini nggak maksimal ini. Nabi SAW itu mengatakan istinsyak. Istinsyak itulah menghirup air, bukan sekedar nempelin kedua jari ke pucuk dari hidung, bukan. Ya, makanya dicurigai orang-orang yang pikirannya melanglang buana, piknik kemana-mana ketika sholat, itu kayaknya itu setannya masih ada di situ, belum dikeluarin. Baik, sekarang timbul pertanyaan, Ustaz, tadi kan Nabi SAW mengatakan ketika tidur, ketika apa? Tidur, setan itu ngendon. Nah sekarang kalau kita nggak tidur, Ustaz, kita nggak tidur, ini gimana tuh, Ustaz? Apa hikmahnya kita itu bermadmadah? Apa hikmahnya kita beristinsyak? Kata para ulama, masih kita bicara tentang perkataannya Syekh Shinqiti, seandainya kita bukan dalam keadaan habis bangun tidur, hikmahnya kita bermadmadah, kata beliau, adalah untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam hidung kita. Yang ini kalau dibiarkan berbahaya buat kesehatan. Jadi kita bangun tidur, tidak bangun tidur, tetap kita itu disunnahkan untuk beristinsyak. Dan hikmahnya masing-masing. Maka di sini, ini keterangan dari para ulama. Maka di sini bagus saja kita bawakan ya sebuah penelitian ilmiah untuk menguatkan hikmah yang tadi saya bawakan. Jadi kita umat Islam itu tidak alergi dengan penelitian ilmiah. Seandainya penelitian itu digunakan untuk menguatkan syariat. Yang kita alergi itu adalah penelitian ilmiah kalau digunakan untuk memangkas syariat, untuk menolak syariat, mengurangi syariat. Jadi penelitian ilmiah,
penelitian ilmiah kontemporer itu gunanya adalah untuk menguatkan keyakinan kita kepada agama, bukan untuk melunturkan keyakinan kita kepada agama. Di antara penelitian disebutkan bahwa pintu masuk kotoran ke tubuh banyak. Salah satu pintu favorit adalah hidung. Masuknya kotoran. Walaupun di hidung kita itu sudah ada bulu-bulu, rambut-rambut hidung, yang ini gunanya antara lain adalah untuk memfilter kotoran yang masuk ke dalam hidung kita, namun belum cukup rambut-rambut tersebut untuk memfilter. Masih ada yang masuk ke dalam hidung kita. Polusi udara, wabah penyakit, virus, dan yang semisalnya. Nah, kotoran-kotoran itu perlu dibersihkan. Di antara cara membersihkannya dalam agama kita adalah dengan beristinsyak tadi. Makanya dalam penelitian disebutkan bahwa orang yang rajin beristinsyak dalam berwudunya dan istinsyaknya benar, ketika dilihat hidungnya lebih bersih dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berwudu. Disebutkan di situ bahwa orang yang nggak pernah wudu, hidungnya itu di dalamnya ketika dilihat itu lengket, warnanya gelap, ya, kotor. Sedangkan orang yang berwudu, dia warnanya lebih cemerlang, lebih bersih dan tidak berdebu. Disebutkan di situ dalam penelitian itu, kalau misalnya dilakukan sekali, ya, maka setengah dari potensi penyakit hilang. Jadi kalau kita nyedot sekali, setengahnya hilang. Kalau 2 kali, sepertiganya hilang. Tambah sepertiga lagi, 2/3 berarti. Kalau 3 kali, maka semuanya hilang. Kuman-kumannya akan hilang. Dan ini sangat membantu kita untuk menangkal penyakit-penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, kemudian penyakit TBC, penyakit kanker, dan juga sinusitis dan yang semisalnya. Coba lihat orang yang rajin sholat 5 waktu. Orang yang rajin sholat 5 waktu, dia akan terus membersihkan hidungnya minimal 5 jam sekali. Subuh, zuhur. Habis itu baru 3 jam asar. Habis asar baru 3 jam lagi maghrib. Maghrib 1 jam isya. Kemudian mungkin yang agak lama itu isya, sebelum tidur, wudhu lagi, kemudian subuh. Jadi orang yang berwudhunya rajin dan benar, dia akan lebih sehat. Makanya di situ disebutkan bahwasannya dalam penelitian itu bahwa orang yang jarang berwudhu, maka kumannya itu lebih banyak dalam hidungnya. Coba bayangkan, orang nggak bersihin hidung selama setahun. Gimana coba itu? Jadi kumannya itu udah sekarung mungkin kalau dikumpulin ya. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan kumannya. Namanya juga kuman, kalau kelihatannya namanya bukan kuman ya. Jadi bisa sampai setahun. Orang sholat 2 kali setahun. Cuma Idul Fitri sama Idul Adha aja. Gimana kotornya itu hidungnya? Apalagi dengan orang yang nggak pernah sholat. Naudzubillah min dzalik. Maka ini adalah penelitian ilmiah yang menguatkan keyakinan kita bahwa istinsyak itu memang betul-betul luar biasa. Dan kita mengamalkan istinsyak itu bukan semata-mata karena membaca penelitian ilmiah itu, bukan. Kita mengamalkan istinsyak ini karena Nabi SAW mencontohkannya. Ya. Bukan karena, wah, anak nggak percaya sama tuntunan Nabi kalau belum ada penelitian ilmiah. Oh enggak. Gak boleh seorang muslim itu mendapatkan perintah Allah dan Rasulnya, dia langsung sami'na wa ata'na. Adapun dia membaca penelitian ilmiah itu hanya sekedar untuk menguatkan saja. Tidak dijadikan sebagai primer, tapi hanya sekedar sekunder saja. Sudah.